Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih kepada keluarga di rumah yang senantiasa memberikan semangat kepada anak-anak dan memfasilitasi kita untuk tetap belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa di pembelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita ucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Nah, pada bab kedua ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup. Boleh dibuka di bab kedua di bukunya masing-masing ya. Daur hidup makhluk hidup itu nanti ada tentang hewan dan tentang tumbuhan. Apabila kita perhatikan di layar di sini ada kupu-kupu dan kepompong yang sudah kosong. Artinya kupu-kupu itu asalnya dari kepompong. Kepompong itu asalnya dari ulat. Nanti kita bahas di bab yang kedua ini. Nah, di sini daur hidup hewan itu ada terbagi kepada dua ya. Ada yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Kalau yang bermetamorfosis itu nantinya ada dua. Ada yang sempurna dan yang tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna, siapa yang tahu? Metamorfosis sempurna itu hewan yang perubahan bentuk badannya tidak seperti induknya. Seperti kupu-kupu ketika bertelur tidak langsung jadi kupu-kupu, tapi menjadi ulat terlebih dahulu, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, di sana metamorfosis sempurna ini ada kupu-kupu, ada nyamuk, dan kemudian katak. Ada lagi metamorfosis tidak sempurna, ada belalang yang loncat-loncat itu ya. Kemudian ada lagi kecoa. Nah, pada hewan yang tidak bermetamorfosis banyak. Di antaranya di sini ada ayam, kelinci, kucing, banyak hewan-hewan yang lainnya. Anak ayam pasti pas menetas telurnya kelihatan ayamnya tidak menjadi apa dulu. Nah, itu hewan yang tidak bermetamorfosis. Kalau yang bermetamorfosis seperti katak bertelur jadi beruduk dulu, tidak langsung menjadi katak. Nah, kita bahas di sini. Nomor 1, hewan bermetamorfosis. Ada metamorfosis sempurna. Di sini hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur, menetas, menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Kemudian terdapat tahap pupa pada serangga dan berudu pada amfibi. Jadi kalau di kupu-kupu itu akan melewati masa kepompong. Kalau amfibi seperti katak itu pasti akan melewati masa menjadi berudunya. Contohnya di sini kupu-kupu, nyamuk juga itu ada pupanya dulu. Jentik nyamuk lama-lama akan menjadi pupa. Ya, nanti setelah pupa akan berubah dirinya menjadi nyamuk. Kemudian lalat juga sama, akan melewati masa pupa, lebah, dan katak. Nah, di sini kita lihat metamorfosis kupu-kupu bisa dilihat pada video yang kita saksikan hari ini. Nah, ini kupu-kupu bertelur ya. Setelah itu dia menjadi ulat. Kemudian setelah menjadi ulat dia menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong baru dia menjadi kupu-kupu dewasa dan bertelur lagi. Dan seterusnya seperti itu. Kupu-kupu hinggap di pohon, kemudian bertelur nantinya ya. Menjadi ulat, setelah ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, kita lihat tentang daur hidup katak. Daur hidup katak ini kita lihat katak dewasa bertelur di kolam, kemudian menjadi berudu. Berudu itu tumbuh kaki, kemudian menjadi katak muda berekor dan berubah kataknya
menjadi tidak terlihat, menjadi katak muda sehingga menjadi katak dewasa lagi, dan seterusnya, bertelur, berudu, berudu berkaki, katak muda berekor, katak muda, kemudian katak dewasa. Seterusnya seperti itu daur hidup dari katak. Nah, kita lihat di sini ada metamorfosis nyamuk. Nyamuk ini bertelur di air. Kemudian setelah bertelur, telur itu akan menetas menjadi jentik nyamuk ya. Kemudian menjadi nimfa dan pupa. Pupa itu kemudian keluarlah menjadi nyamuk. Dan seterusnya, ini metamorfosis dari nyamuk. Nah, di sini nyamuk dewasa, telur, larva jentik, pupa, dan nyamuk keluar dari pupa. Seperti kepompong, keluarlah menjadi kupu-kupu. Ini ada metamorfosis lalat, dari lalat dewasa, bertelur, larva atau instar pertama, larva atau instar kedua, kemudian larva instar ketiga. Jadi ada 3 tahapan. Kemudian larva bersiap menjadi pupa. Larva itu menjadi pupa. Nah, di sini pupa. Pupa ini dia akan menjadi lalat dewasa dan seterusnya, bertelur lagi. Nah, itu daur hidup dari lalat melalui metamorfosis yang sempurna. Nah, di sini ada lagi metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh yang tidak terlalu mencolok. Kalau tadi kan kupu-kupu bertelur jadi ulat, sangat mencolok sekali perbedaannya. Sedangkan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu tidak terlalu mencolok. Di sini seperti ciri khasnya terdapat penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa, hewan muda. Nimfa itu hewan muda ya. Contohnya belalang dan kecoa. Mari kita lihat perubahan metamorfosis tidak sempurna dari seekor kecoa. Di sini kecoa dewasa bertelur, kemudian nimfa tanpa sayap, keluarlah nimfa tanpa sayap, kemudian nimfa bersayap. Jadi perubahannya dari kecoa ini bertelur, keluar langsung kecoa lagi. Jadi kalau yang sempurna itu telur itu malah menetas menjadi berudu atau menjadi hewan yang lainnya. Nah, kalau yang tidak sempurna ini seperti ini, telur langsung kecoa. Perubahannya hanya tumbuh sayap saja. Nah, itu metamorfosis dari seekor kecoa. Kemudian belalang. Di sini ada belalang dewasa, kemudian bertelur, langsung menjadi nimfa itu belalang muda yang bentuknya sama persis seperti indukannya di sini. Perbedaannya nanti akan muncul sayap. Nah, di sini itu metamorfosis pada belalang. Nah, perbedaannya metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna di sini. Hewan yang baru menetas berbeda dari induknya, seperti layaknya kupu-kupu dan tadi apa? Katak ya. Kupu-kupu telurnya menetas menjadi ulat. Kodok atau katak bertelur menetas menjadi berudu. Jadi berbeda sekali dengan induknya. Kemudian perubahan bentuk dan fungsi tubuh pada hewan muda ini hingga dewasa. Jadi perubahan bentuknya sangat mencolok sekali pada metamorfosis sempurna. Ada tahapan pupa ya atau berudu kalau katak. Kalau serangga itu pasti akan mengalami pupa. Itu ciri metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna cirinya hewan yang baru menetas dari telur tadi itu bentuknya mirip dengan induknya seperti belalang tadi. Belalang bertelur langsung ketika menetas kelihatan seperti induknya. Kemudian pembentukan bagian tubuh tertentu. Jadi ada pembentukan tubuh tertentu pada nimfa ini, misalnya nanti akan muncul sayap. Dan pada metamorfosis tidak sempurna ini tidak ada tahapan melewati pupa dulu. Seperti apa itu? Belalang tidak ada yang menjadi kepompong dulu. Ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan tidak bermetamorfosis ini bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari hewan muda hingga dewasa. Contohnya kucing melahirkan kucing lagi, ayam dan bebek. Di sini sama, ketika menetas langsung seperti induknya. Nah, ini tidak ada perubahan yang signifikan. Di sini kalau tadi
belalang itu yang tadinya tidak berbulu menjadi berbulu. Nah ini dari lahir sudah ada bulunya, cuman semakin lebat saja. Nah ini tidak masuk kategori hewan yang tidak bermetamorfosis. Kemudian di sini daur hidup ayam boleh kita saksikan bersama-sama. Ayam bertelur, kemudian telur itu menetas ya. Nah ini proses perubahan dalam telur. Menetas anak ayam, menjadi ayam dewasa. Ya, itu gambaran tentang perubahan atau dari daur hidup dari seekor ayam. Nah, hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis di sini dapat dibedakan dari bentuk hewan muda dan hewan dewasa berbeda. Jadi kalau hewan yang bermetamorfosis itu bentuk hewan muda dan hewan dewasanya itu berbeda sekali. Seperti tadi kupu-kupu, ulat, katak, berudu, kemudian kecoa itu nimpa dulu ya. Kemudian hewan yang tidak bermetamorfosis di sini bentuk hewan muda dan hewan dewasa tidak berbeda, sama. Induk ayam ada paruhnya, anak ayam ada paruhnya juga. Induk ayam berbulu, anak ayam juga mempunyai bulu. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian di sini dapat dilihat di contohnya, kupu-kupu itu asalnya kan ulat. Ini sangat berbeda sekali. Di sini ada kucing dewasa, anaknya juga mirip induknya ya di sini. Nah, itu saja pembelajaran hari ini tentang daur hidup makhluk hidup. Ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Yang bermetamorfosis itu ada dua, terbagi dua ya. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Kalau yang sempurna itu biasanya melewati masa pupa atau melewati masa berudu. Itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.